Kamar 308. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Bandung. Jalanan licin, udara dingin menusuk. Rara menggigil ketika taksi yang ditumpangi berhenti di depan sebuah hotel tua bergaya kolonial. Cat temboknya mulai mengelupas. Jendela-jendelanya besar dan tinggi, sebagian tertutup rapat, sebagian terbuka, berdiri di terpa angin. Ini beneran hotelnya? Tanya Rara ragu. Sopir taksi hanya menatapnya sekilas lewat kaca spion. Iya mbak, ini satu-satunya hotel yang buka jam segini. Rara menarik napas. Ia sedang dalam perjalanan bisnis dan kereta terakhir yang ia tumpangi mogok di tengah perjalanan. Ia tak punya pilihan selain menginap di sini. Begitu masuk lobi, suasananya sunyi. Aroma kayu tua bercampur wangi bunga melati memenuhi udara. Di resepsionis, seorang pria tua dengan senyum tipis menyambutnya. Selamat malam Nona, ingin menginap? Iya, 1 malam saja, jawab Rara. Pria itu mengambil kunci dari rak kayu. Kamar 308, lantai 3. Rara sempat memperhatikan rak itu. Ada banyak kunci tergantung, tapi hanya kunci 308 yang tampak berdebu, seolah sudah lama tak disentuh. Ia membawa kopernya naik lewat tangga spiral. Lampu-lampu gantung tua berayun pelan, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Begitu sampai di lantai 3, lorong panjang menyambutnya. Karpet merah tua sudah lusuh. Dindingnya dihiasi foto-foto hitam putih zaman Belanda. Kamar 308 berada di ujung lorong. Pintu kayunya berwarna coklat tua dengan nomor tembaga yang sedikit miring. Rara membuka pintu perlahan. Kamar itu dingin, terlalu dingin. Bau apek bercampur wangi melati semakin menyengat. Tirai putih di jendela bergerak, padahal kaca tertutup rapat. Rara menyalakan lampu meja, meletakkan koper, lalu duduk di tepi ranjang. Matanya menangkap sesuatu di meja rias. Sebuah sisir kayu tua dengan rambut panjang yang masih menempel di sela-selanya. Rambutnya hitam, tebal, dan basah. Rara merinding. Ih, siapa yang tinggal di sini sebelumnya? Gumamnya. Malam semakin larut. Rara mencoba tidur, tapi suara-suara aneh terdengar dari lorong. Langkah kaki, bisikan samar, suara perempuan tertawa lirih. Sekitar pukul 2 pagi, Rara terbangun. Suhu kamar semakin dingin. Ia melihat sesuatu bergerak di sudut kamar di dekat meja rias. Seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya tergerai, gaun putihnya lusuh. Perlahan, sosok itu menoleh, menunjukkan wajah pucat dengan senyum lebar yang tak wajar. Rara terkejut, suaranya tersendat di tenggorokan. Perempuan itu mendekat, langkahnya tak bersuara. Lihatlah siapa yang berani tidur di kamarku, bisiknya dengan suara serak. Lampu kamar padam seketika. Jeritan Rara menggema di lorong, lalu sunyi. Keesokan paginya, resepsionis menemukan kamar 308 kosong. Tidak ada tanda-tanda Rara pernah menginap. Hanya sisir kayu yang kini tergeletak di ranjang dengan helaian rambut yang lebih banyak dari semalam. 3 minggu setelah hilangnya Rara, berita tentang hotel itu mulai viral di media sosial. Banyak yang menulis thread tentang kamar 308. Kamar angker di hotel kolonial yang konon dihuni arwah seorang perempuan zaman Belanda.
Arka, seorang kreator konten horor di YouTube, melihat peluang besar. Kontennya selama ini selalu membahas urban legend dan kisah kamar 308 sedang panas-panasnya. Ini bisa jadi konten kita yang paling gila, kata Arka kepada dua temannya, Lila dan Reno, di sebuah kafe. Lila yang bertugas jadi kameraman menatapnya ragu. Arka, kamu tahu kan cerita-cerita tentang hotel itu? Katanya banyak kesurupan, ada yang hilang. Justru itu, Arka tersenyum lebar. Semakin serem, semakin banyak yang nonton. Kita nggak akan tidur di situ, cuman rekam beberapa jam aja. Reno yang selalu jadi orang paling santai di tim tertawa kecil. Santai, Li. Kalau ada apa-apa, aku udah siap bawain garam dan doa. Malam itu, mereka tiba di hotel. Bangunan itu tampak lebih menyeramkan daripada di foto. Hujan gerimis turun, membuat udara semakin dingin. Begitu masuk lobi, resepsionis tua yang sama menyambut mereka. Senyum tipisnya terasa tidak wajar, seperti dipaksakan. Mencari kamar, tanyanya pelan. Kami hanya ingin membuat liputan tentang sejarah hotel ini, kata Arka dengan sopan. Boleh kami lihat kamar 308? Pria itu menatap mereka lama. Kamar itu tidak disewakan lagi. Tapi kami hanya butuh rekaman beberapa menit, desak Arka. Kami bisa bayar lebih. Resepsionis itu menghela napas, lalu menyerahkan kunci. Kalau kalian nekat, itu urusan kalian. Tapi ingat, jangan menatap cermin di kamar itu terlalu lama. Mereka bertiga saling pandang. Kenapa? Tanya Lila. Pria itu tidak menjawab, hanya kembali duduk. Dengan perasaan campur aduk, mereka menaiki tangga spiral. Kamera Lila merekam setiap sudut lorong yang panjang. Karpet merah yang lusuh, foto-foto hitam putih, dan lampu yang berayun membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya, mereka tiba di depan kamar 308. Siap? Tanya Arka sambil tersenyum. Meski keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Reno membuka pintu dengan kunci. Bau apek langsung menyeruak, bercampur wangi melati. Mereka masuk pelan-pelan. Kamar itu persis seperti yang diceritakan orang-orang di internet. Ranjang tua, tirai putih yang bergerak meski jendela tertutup, dan di meja rias terletak sebuah sisir kayu dengan helaian rambut panjang. Lila menelan ludah. Ini kayak disetting buat film horor. Arka menyalakan kamera. Halo guys, kita sekarang ada di kamar 308. Kamar yang katanya paling angker di hotel ini. Ia mulai menjelaskan sejarah singkat hotel tersebut. Dibangun tahun 1920-an, pernah jadi tempat persinggahan pejabat Belanda, dan konon seorang wanita muda dibunuh di kamar ini karena kisah cinta terlarang. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Kamera Lila menangkap bayangan kecil, seperti seseorang lewat di belakang Arka. Kalian lihat gak barusan? Bisik Reno. Arka tersenyum tegang. Kita lanjut aja. Semakin real, semakin bagus. Tapi suasana semakin dingin. Tirai bergerak makin kencang. Dan cermin meja rias mulai berembun sendiri, membentuk tulisan samar. Keluar. Tulisan di cermin perlahan memudar, seolah tak pernah ada. Lila menelan ludah, tangannya gemetar memegang kamera. Arka, ini serius,
Aku rasa kita harus segera keluar, bisiknya. Belum, jawab Arka mencoba tetap tenang. Kita belum dapat footage yang cukup. Reno menatap cermin itu dengan wajah pucat. Tapi kalau itu peringatan, siapa yang nulis? Kita kan bertiga di sini. Mereka bertiga berdiri terpaku. Suasana kamar makin dingin. Napas mereka terlihat seperti asap di udara. Tiba-tiba, dari sudut kamar terdengar suara seperti papan lantai diinjak. Lila spontan menyorotkan kamera ke arah suara. Tidak ada siapa-siapa. Namun, sisir kayu di meja rias bergerak sendiri. Perlahan tergeser hingga jatuh ke lantai. Oke, ini gak normal. Lila mulai mundur. Arka berusaha menenangkan suasana. Mungkin ada tikus atau... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, cermin tiba-tiba retak sendiri dengan suara keras. Retakannya membentuk garis seperti wajah menyeringai. Dari retakan itu, keluar bau anyir darah yang menusuk hidung. Lila memegang mulutnya. Arka, ayo pergi. Arka menatap kamera, wajahnya tegang tapi matanya berbinar. Bagian dari dirinya merasa ini konten emas. Tiba-tiba, lampu kamar padam, gelap total. Suara langkah kaki terdengar jelas mendekat berhenti tepat di tengah kamar. Siapa di sana? Teriak Reno, suaranya bergetar. Suara tawa lirih terdengar, tawa perempuan. Lampu menyala lagi, tapi suasana kamar sudah berubah. Tirai kini menutup rapat. Udara berbau amis dan di atas ranjang ada bercak merah seperti darah yang baru. Arka menelan ludah. Oke, kita keluar sekarang. Mereka bergegas menuju pintu, tapi gagangnya dingin seperti es. Arka memutar kunci, tapi pintu tidak bisa dibuka. Terkunci, teriaknya panik. Tiba-tiba cermin di meja rias memantulkan sosok perempuan bergaun putih berdiri di belakang mereka. Meski ketika mereka menoleh, kamar kosong. Arka. Suara itu berbisik dari segala arah. Reno mulai membaca doa, suaranya terbata-bata. Tapi tiba-tiba kamera Lila mati. Layarnya hanya menampilkan statis putih seperti TV rusak. Sesuatu bergerak di bawah ranjang. Mereka mendengar suara kuku-kuku panjang menggores lantai. Pelan-pelan, kepala seseorang perempuan muncul dari bawah ranjang. Rambutnya menutupi wajah, darahnya menetes dari ujung rambutnya, merembes ke karpet. Ia merangkak keluar, gerakannya patah-patah seperti boneka rusak. Lila menjerit, kamera jatuh. Sosok itu berdiri tegak di tengah kamar. Kini wajahnya terlihat jelas, pucat, mata hitam pekat, bibir robek hingga pipi menyeringai lebar. Keluar, bisiknya. Arka panik, memutar-mutar kunci pintu. Kali ini pintu terbuka. Mereka bertiga berlari keluar lorong tanpa menoleh ke belakang. Namun, saat mereka sampai di ujung lorong, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Lorong yang seharusnya mengarah ke tangga kini berubah menjadi lorong yang sama dengan kamar-kamar berderet di kanan kiri. Seolah mereka kembali ke tempat semula. Kamar 308 kini berada tepat di depan mereka lagi. Ketiga anak muda itu berdiri terpaku. Napas mereka tersengal. Keringat dingin membasahi pelipis meski udara tetap menggigit. Ini gak mungkin, bisik Lila. Tadi kan kita sudah lari jauh, kenapa kita balik ke sini lagi? Arka memukul-mukul pintu kamar lain, tapi semua terkunci. Lorong terasa semakin panjang. Lampu-lampu berkelip satu persatu, seolah ada sesuatu yang mendekat. Reno menggenggam tas kecilnya erat-erat. Ia mulai melafalkan doa dengan suara gemetar.
Tapi semakin lama ia membaca, semakin terdengar suara tawa lirih dari ujung lorong. Tawa itu pelan, namun lama-lama berubah menjadi teriakan melengking. Salah satu pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri, menimbulkan bunyi nyaring. "Aku gak mau masuk!" Lila berteriak memeluk Arka. Namun angin dingin menyapu lorong, mendorong mereka perlahan ke arah pintu yang terbuka itu. "Lari!" teriak Arka. Mereka berlari ke arah berlawanan, tapi lorong terus memanjang, tak ada ujung, seperti berputar di tempat. Lila terjatuh. Arka dan Reno menolongnya berdiri, tapi saat mereka melihat ke belakang, pintu kamar 308 kini terbuka lebar. Di dalamnya, terlihat sosok perempuan itu duduk di tepi ranjang menatap mereka dengan mata hitam legam. "Masuk!" Suaranya bergema di seluruh lorong. Pintu-pintu lain tiba-tiba terbuka serempak. Dari kamar masing-masing keluar bayangan samar berbentuk manusia, berjalan pelan mendekati mereka. Wajah-wajahnya kosong, seperti boneka. "Kita harus balik!" teriak Arka. Mereka masuk kembali ke kamar 308, karenanya itu satu-satunya jalan keluar dari lorong yang terus mengepung. Begitu masuk, pintu menutup keras di belakang mereka. Kini kamar itu tidak lagi sama. Dindingnya dipenuhi bercak darah, karpet basah seperti disiram sesuatu, dan bau busuk semakin menyengat. "Ini neraka," gumam Lila dengan suara hampir tak terdengar. Reno menyorotkan senter ke meja rias. Cermin kini bersih, tapi di permukaannya ada tulisan dengan darah. Ada yang harus tinggal. Lila mundur sambil menangis. "Apa maksudnya?" Arka memandangi tulisan itu lama. "Aku rasa dia gak akan membiarkan kita semua keluar." Tiba-tiba lampu kamar padam lagi. Sesuatu berbisik di telinga Lila. "Cantik, rambutmu cantik." Lila berteriak histeris, merasakan rambutnya ditarik ke belakang. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu dijatuhkan keras ke lantai. Arka berlari menghampirinya, tapi sosok perempuan itu kini berdiri tepat di antara mereka. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Arka. Ia tersenyum lebar, darah menetes dari ujung bibirnya. "Pilih," bisiknya. "Siapa yang harus tinggal?" Reno mundur ke sudut kamar, tubuhnya gemetar. Lila menangis memegangi rambutnya yang kini sebagian rontok. Arka merasa dunia berputar. Ia sadar, mereka harus memilih salah satu dari mereka untuk menjadi tumbal. Jika tidak, kamar ini akan menelan mereka semua. Kamar itu sunyi. Hanya suara napas ketiga anak muda itu yang terdengar, tersengal dan ketakutan. Sosok perempuan itu masih berdiri di tengah ruangan. Senyumnya kian lebar. "Pilih," bisiknya lagi. Suaranya bergema seperti berasal dari seluruh dinding. Arka menatap Reno dan Lila. "Kita gak bisa pilih siapapun," katanya gemetar. "Kita harus cari cara keluar." Lila menangis semakin keras. "Dia gak akan biarkan kita keluar kalau kita gak pilih. Aku gak mau mati di sini." Sosok itu mendekat. Gerakannya lambat tapi mengancam. Lampu gantung berayun. Karpet basah berbunyi squish di bawah langkahnya. "Satu harus tinggal." Tulisannya di cermin kini bersinar merah, seolah bercahaya dari dalam. Reno menggenggam tas kecilnya, mengeluarkan sebungkus garam dan mulai menaburkannya di lantai. "Ini seharusnya bikin dia gak bisa mendekat," katanya dengan suara putus asa. Tapi perempuan itu hanya tertawa pelan, tawa yang berubah menjadi teriakan melengking. Semua kaca di kamar pecah, serpihannya berterbangan seperti hujan. Lila menjerit dan bersembunyi di bawah meja rias. Arka memeluk kepalanya, darah mengalir dari pelipisnya yang terkena pecahan kaca. Ia melihat ke cermin.
Kali ini bayangan mereka bertiga tercermin jelas, tapi wajah Reno perlahan memudar, digantikan wajah perempuan itu. Dia yang harus tinggal. Suara itu bergema lagi, kali ini lebih keras. Reno tersentak, tubuhnya kaku. Enggak, aku enggak mau. Arka, tolong aku. Arka terdiam. Dalam kepalanya, suara lain terdengar. Kalau kau menyerahkannya, kau bisa bebas. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Lila bangkit, matanya merah karena menangis. Arka, kalau ini satu-satunya cara. Arka menatap Reno, sahabatnya sejak SMA. Hatinya berperang, tapi saat sosok perempuan itu semakin dekat, udara semakin dingin hingga napas mereka membeku. Arka tahu ia harus memilih. Dengan suara lirih ia berbisik, "Maaf, Ren." Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin kencang berhembus masuk, menyedot tubuh Reno seperti pusaran. Reno berteriak, berpegangan pada bingkai pintu. Tapi kekuatan itu terlalu besar. Arka dan Lila hanya bisa menatap dengan ngeri saat tubuh Reno terseret masuk ke kegelapan lorong. Teriakan terakhirnya memantul di dinding. Pintu menutup keras. Suasana kamar kembali sunyi. Sosok perempuan itu perlahan memudar, meninggalkan bau melati yang pekat. Tulisan di cermin menghilang. Arka terduduk di lantai, gemetar. Lila memeluknya erat, tangisnya pecah. Kita sudah keluar, bisik Lila. Pintu kamar kini terbuka, lorong kembali normal, lampu menyala terang, tak ada suara aneh. Mereka berdua berjalan keluar perlahan, masih gemetar, meninggalkan kamar 308. Namun saat mereka menuruni tangga, Arka merasa seperti ada yang mengikuti. Setiap langkahnya terdengar gema langkah lain. Dan ketika ia menulis sekali lagi, di ujung lorong lantai 3 ia melihat sosok Reno berdiri. Tubuhnya pucat, matanya kosong. Hanya tersenyum pada mereka. Arka dan Lila keluar dari hotel dengan tubuh gemetar. Udara malam terasa lebih segar, tapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. Mereka tidak bicara selama perjalanan pulang, hanya saling menggenggam tangan, mencoba meyakinkan diri bahwa mereka benar-benar selamat. Namun begitu mereka tiba di rumah kontrakan Arka, suasana terasa aneh. Udara di dalam rumah lembab, bau melati samar tercium. Lila menatap sekeliling. Kau cium bau itu? Arka mengangguk. Jantungnya berdegup kencang. Ia menutup pintu dengan cepat dan memeriksa semua jendela, memastikan terkunci. Malam itu, mereka memutuskan tidur di ruang tamu bersama-sama. Lampu dibiarkan menyala. Lila terlelap lebih dahulu, tapi Arka tidak bisa memejamkan mata. Sekitar pukul 3 pagi, ia mendengar suara berderit dari dapur. Perlahan ia bangkit, melangkah hati-hati. Di meja dapur, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Sisir kayu dari kamar 308. Sisir itu tergeletak di atas meja dengan rambut panjang basah yang baru. Air menetes dari rambut itu, membentuk genangan kecil di lantai. Arka mundur, napasnya tersengal. Tiba-tiba lampu ruangan tamu padam, suara langkah kaki terdengar dari arah lorong. Lila, panggil Arka. Tidak ada jawaban. Ia kembali ke ruang tamu dan menemukan Lila duduk tegak di sofa, membelakanginya. Rambutnya tergerai menutupi wajah. Lila, perlahan Lila menoleh. Matanya hitam pekat. Bibirnya tersenyum lebar. Dia ikut kita pulang. Bisiknya dengan suara bukan miliknya. Arka terhuyung ke belakang. Jantungnya hampir copot. Sosok di depan Lila mulai memudar, lalu muncul kembali.
Kali ini bukan Lila, tapi perempuan bergaun putih itu. Ia melangkah mendekati Arka, meninggalkan jejak darah di lantai. "Kau memilih dia," bisiknya, "tapi kutukanku ikut padamu." Arka menjerit dan mencoba lari ke pintu depan, tapi pintu tidak bisa dibuka. Semua lampu berkedip-kedip. Bayangan Reno muncul di cermin dinding, tersenyum dingin. "Sekarang giliranmu, Arka." Sosok perempuan itu melayang cepat ke arahnya. Rambutnya menjuntai seperti tali, melilit leher Arka. Ia meronta, tapi tak bisa melepaskan diri. Suara patah tulang terdengar. Tubuh Arka terjatuh di lantai. Mata menatap kosong ke langit-langit. Lila yang kini sadar dari kerasukan menjerit histeris melihat tubuh Arka tak bergerak. Namun sebelum ia sempat lari, cermin di ruang tamu menampilkan sosok perempuan itu lagi, tersenyum lebar. "Jangan khawatir," bisiknya, "kau akan menemaninya segera." Cermin pecah, dan rumah dipenuhi bau melati yang semakin menyengat. Keesokan paginya, tetangga menemukan rumah itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Arka dan Lila pernah tinggal di sana. Hanya ada genangan air bercampur darah dan sisir kayu tua yang diletakkan rapi di tengah ruang tamu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Hotel Melati kembali ramai. Tidak ada berita hilangnya 2 tamu yang pernah menginap di kamar 308. Manajemen hanya menganggap mereka check out tanpa laporan. Petugas kebersihan baru, seorang pemuda dari luar kota, ditugaskan membersihkan kamar itu. "Kenapa kamar ini jarang dipakai?" tanyanya pada resepsionis. Resepsionis hanya tersenyum tipis. "Ah, kamu akan tahu sendiri." Pemuda itu membuka pintu kamar 308. Bau melati langsung menyambutnya. Ia merinding, tapi tetap masuk. Kamar tampak bersih, seolah tidak pernah digunakan. Namun di meja rias, ia melihat sebuah sisir kayu tua bersih mengkilap. Saat ia mengambilnya, cermin tiba-tiba berkabut. Perlahan, tulisan merah muncul di permukaannya. "Satu harus tinggal." Pemuda itu melangkah mundur, jantungnya berdetak kencang. Dari pantulan cermin, ia melihat pintu menutup pelan di belakangnya, mengurungnya di dalam kamar. Lampu berkelip, dan di ujung ranjang, perempuan bergaun putih itu duduk menatapnya dengan senyum mengerikan. Hotel Melati tetap buka, kamar 308 tetap menunggu, dan legenda itu terus berulang mencari korban berikutnya.